memang UMKM ini dari awal kita survei, kita fokus grup diskusi, memang mereka sangat terdampak, Pak. Mereka sangat terdampak. Hmm. Bahkan kita takut mereka tuh mati sebenarnya, Pak ya. Ya. Tapi kita dengan pemerintah Provinsi Bali, kabupaten kota melakukan literasi tadi Pak, digitalisasi, literasi onboarding marketplace kepada mereka ya, melalui YouTube, melalui Zoom, kita hampir sering sekali Pak, karena nggak boleh ketemu. Ada sebagian yang selamat Pak ya, tapi tentunya masih ada beberapa yang tidak Pak, terutama di Legian, di Kute, itu kan sampai sekarang kalau Pak Bambang kembali nanti masih lihat masih banyak sekali yang belum buka ya. Itu karena mereka waktu itu tutup karena balik ke Jawa atau mungkin pindah kemana ya. Sebagian ada yang seperti itu Pak, belum pulih kembali ya. Sebagian ada, sehingga pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh stakeholder mendorong untuk digitalisasi. Satu-satunya cara digitalisasi Pak. Kalau enggak, mereka nggak datang ke Bali ya. Bali kan sebagai outlet dulu ya, orang datang ke sini, ada outletnya di Bali, beli. Sekarang mereka nggak datang, maka harus menggunakan marketplace untuk menjual di sosial media, di Instagram, di Facebook. Itu membantu mereka yang bagian Pak. Dan kebetulan kayaknya Bali itu hampir 60% anak-anak muda ya, jadi ibunya juga dibantu. Kami binaan BI juga ada. Alhamdulillah binaan BI semua sudah melek digital Pak, sudah Facebook canggih Pak, Instagram lebih bagus, kemudian sosial media lain, WhatsApp bagus, marketplace juga tahu, bahkan marketplace luar negeri juga ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa kita bukukan untuk menyusul buku pertama yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan Bapak Trisno Nugroho. Beliau adalah alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro dan saat ini menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Pak. Pak Trisno Nugroho ini lahir di Cilacap tahun 1965. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita kenangan ketika kuliah di Universitas Diponegoro, kemudian perjalanan karir sampai di Bank Indonesia, terakhir pernah menjabat di Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI, dan saat ini menjadi Kepala Perwakilan BI di Provinsi Bali. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadiono. Saya sudah lama juga kenal Pak Bambang ini jurnalis ya, media anggota DPR RI, pernah dulu aktivis politik. Iya, betul. Ya, saya juga mengamatin karir Bapak gitu ya. Terima kasih Pak Bambang ya. Jadi saya kuliah di FE Undip 1984 ya Pak ya, itu ya. Memang saya dari Cilacap, Bapak tadi sampaikan, memang saya dari, maaf nih kalau saya boleh katakan, saya memang dari
golongan orang tidak punya gitu ya. Jadi dulu pengen kuliah aja karena satu-satunya cara untuk merubah hidup ya pendidikan, Pak. Jadi saya dengan sekolah, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan banyak untuk menjadi yang baik gitu ya. Jadi saya dari Cilacap ngelamar ke Undip, nggak tahu itu fakultas ekonomi atau fakultas manajemen, saya dapat diterima di FE Undip tahun itu, walaupun saya itu dulu IPA, Pak. IPA, terus saya milih ke Undip ekonomi di jurusan manajemen ya. Kemudian ya baru masuk sudah dikatakan oleh saudara senior Trisno, fakultas ekonomi manajemen itu banyak, setiap universitas selalu ada gitu. Nanti kamu kalau keluar pasti nganggur juga gitu ya. Udah digituin Pak, kita shock juga ya Pak ya, Pak Bambang ya, shock juga. Wih, ini kenapa ini? Tapi saya punya pemikiran, memang banyak yang lulus tapi yang mungkin terbaik atau beda atau punya nilai lebih itu mungkin sedikit. Sehingga saya punya kepikiran bahwa pokoknya saya harus lulus dengan baik, kemudian punya nilai tambah selama di Fakultas Ekonomi Undip gitu ya, berteman, berinteraksi, beraktivitas di situ Pak. Jadi menarik Pak, saya perjuangan Pak, seperti Laskar Pelangi dengan pendapatannya kiriman ibu yang tidak banyak, saya harus berjuang untuk hidup di Semarang. Walaupun Pak Bambang, banyak teman-teman saya mungkin nggak ngelihat bahwa saya itu susah hidupnya, karena saya kan putih dulu ya, saya itu putih itu ya, bersih ya, kayak anak orang punya, teman Pak Bambang itu Mas Tony Heru Sabtono, Mas Bagas, teman saya itu kan, dia nggak ngerti pasti itu kalau saya nggak punya gitu ya, tapi saya melakukan itu, pengen lulus minimal IP 3, saya punya cita-cita, saya nggak mau lulus di bawah itu. Kemudian makan harus ikut aktivitas Pak, jadi aktif di Senat, walaupun cuma jadi panitia, aktif di ekstra di masjid di sekitar kos-kosan untuk cari makan Pak, kami Pak. Jadi untuk cari makan. Jadi alhamdulillah bisa saya lalui, dan bahkan saya ini Pak, ini maaf tidak sombong gitu, saya malah pernah jadi mahasiswa teladan di Fakultas Ekonomi Undip Pak. Pernah saya mahasiswa teladan itu, saya juga nggak nyangka saya jadi mahasiswa teladan waktu itu ya, di tahun berapa itu ya, 97 atau 98 ya waktu itu ya, itu Pak. Jadi struggling, bahkan saya 4 tahun selesai sebenarnya Pak. 4 tahun selesai, saya bingung ini mau KKN nggak punya uang, nih maaf nih saya terus terang aja, nggak punya duit, kan bayar 100.000 salah tuh KKN ya. Kemudian ibu sudah nggak mengirim uang lagi ke saya, jadi saya akhirnya saya cari kerjaan Pak. Saya tidak menghilangkan sejarah dari Dekan 3 Ekonomi Undip, almarhumah itu, Ibu Dewi Faunah, mungkin sudah meninggal tuh ya. Dia memberikan bantuan uang saya, dia bilang ada donatur yang memberikan bantuan untuk Trisno gitu kan. Saya mau pulang nih Bu, saya nggak punya uang. Terus kemudian saya hidup hanya dikasih 100.000 malah ya, hidup sebulan 2 bulan. Setelah itu saya juga minta menghadap lagi, Bu saya juga sudah habis uangnya. Kemudian saya ikut penelitian Pak, penelitian di Banjarnegara, ikut penelitian dapat uang 300.000 apa ya itu ya. Jadi benar-benar struggling, terus habis juga uangnya kan. Kemudian saya minta tolong kepada Bu Dewi Faunah, siapa yang ngasih uang ini? Saya tidak mau kasih uang tapi saya nggak bekerja. Ternyata yang ngasih itu Pak Hananta, Bapak mungkin kenal, dosen juga, Bu Veronica, istrinya dosen ekonomi Undip, akuntansi, yang memang kaya sih ya, punya kantor akuntan. Saya bertemu beliau di Tanah Mas, saya masih ingat tuh Pak, Tanah Mas kepada Pak Hananta, kemudian saya diminta untuk bekerja, akhirnya bekerja di Bank BPR Arta Sejahtera Pak, sekarang sudah nggak ada ya, di Jalan Wahid Hasim. Saya kalau susah itu apal jalan-jalannya Pak. Iya. Ketemu namanya Pak Subagio Prastyo, itu pemilik dari BPR dan orang kaya di Semarang Pak itu Pak. Seorang kaya, saya banyak dikenalin sama beliau. Rumahnya di Gajah Mada itu, masih ingat, di sebelah kanan ya. Intinya pendek saja,
saya lulus dari Diponegoro, walaupun lama Pak tadi. Jadi saya bekerja, kuliah belum selesai Pak, karena saya ngulangi. Saya ambil ya, pokoknya saya nggak mau C, saya ambil Pak. Walaupun kuliahnya jarang, bekerja sambil kuliah. Kalau ujiannya datangnya saya ya. Tahun ke-5 lagi belum punya ngumpul duit, masih bisa hidup saja. Akhirnya pada tahun ke-5,5 apa 6 itu ya lupa, 5,5 kali Pak. Saya berpikir bahwa ibu saya sudah habis-habisan menyekolahkan saya tidak mau tidak lulus, saya akhirnya izin dari perusahaan BPR itu, terus berganti dari Universal, Bank Universal, saya izin untuk meneruskan kuliah, walaupun pemiliknya bilang sayang, tapi ya saya harus izin. Akhirnya KKN Pak, saya KKN pertama Pak, KKN yang pertama saya gagal Pak, dapat E Pak. Karena saya masuk SIM habis itu pulang Pak, nggak ikut lagi karena perusahaan bilang terus semua banyak kerjaan nih, akhirnya saya gagal dapat E. Kemudian berikutnya saya nekat sudah, pokoknya saya keluar, saya masuk dan jadi pengurus KKN dari Bendahara Korcam Pak, saya masih. Alhamdulillah dapat A Pak. Dapat A ya, dapat A. Kemudian skripsi saya sudah siap-siap waktu bekerja ngumpulin data. Skripsi saya 3 bulan selesai Pak. Jadi skripsi 3 bulan selesai, cepat sekali, nilainya saya B. Bahkan di ekonomi Undip dapat nilai B susah tuh Pak untuk skripsi ya. Habis itu pendadaran juga saya alhamdulillah sekali Pak. Lucu nih Pak, saya masih bekerja, saya melamar pekerjaan, dapat pekerjaan di Armada Subentra, mungkin Bapak kenal tuh, di daerah Simpang 5, punyanya Armada dan Subentra. Di situ saya waktu mau ujian saya pinjam perpustakaan ada 15 buku Pak. Jadi kenapa bisa 15 buku? Saya baik dengan petugas perpustakaannya. Saya bawa pulang, saya belajar 2-3 hari 15 buku. Ya alhamdulillah dengan berapa 5 atau 6 pendadar, dulu kan susah Pak pendadaran Pak. Tokoh-tokoh senior tuh ya, dari dekannya, dokter, sahabat tuh banyak gitu. Alhamdulillah sekali lulus Pak. Jadi saya lulus, itulah luar biasa lulusnya di situ, bukan di wisudanya Pak. Lulusnya pas Trisno Nugroho dan akan lulus pendadaran, wah tuh saya plong Pak, waduh alhamdulillah amanah dari ibu saya sudah saya sampaikan gitu ya. Itu Pak, jadi lulus luar biasa Pak. Jadi saya aktif di Undip, saya kira kenangan di Undip never give up, ya Pak. Dan tidak ada yang tidak bisa, itu kalau kita punya niat. Dan saya kira dosen-dosen di ekonomi Undip mendorong seperti itu Pak. Itu Pak kira-kira. Ya, luar biasa. Lalu bagaimana bisa sampai ke Bank Indonesia? Iya Pak, jadi saya ini dulu mabukan Pak, mabuk ya. Jadi lucu Pak. Jadi kalau naik bus mabuk, jadi saya takut ke Jakarta waktu itu Pak. Takut, karena kalau naik bus, naik mobil mabuk. Akhirnya saya ngelamar, begitu lulus saya ngelamar, mengirim lamaran 50 lamaran Pak ke Jakarta. Saya nggak tahu, pokoknya bank-bank saya lamar, semua kementerian saya lamar, tinggal nunggu panggilan saja. Ada beberapa lamaran di Jakarta, tes, ada saya datengin, ada yang saya enggak, karena saya juga harus naik kereta, nggak punya saudara di Jakarta, serba susah Pak. Akhirnya BI itu tesnya di Jakarta Pak, di Semarang. Di tesnya di Semarang saya Pak, jadi waktu kerja di Armada Subentra ada tes, saya ikut, jadi mudah kan, jadi izin sehari, di tesnya di, kalau nggak salah di BI Jakarta, di Semarang ya. Tes di situ, kemudian tertulis, lulus alhamdulillah, kemudian ada tes apalagi itu kesehatan, ada tes Pancasila, ada tes psikologi. Waktu itu mestinya dari Jawa Tengah yang diterima cuma 1. Alhamdulillah Tuhan memberikan kepada saya 1 saya. Ternyata 1 kurang, akhirnya Mas Heri Espriyadi, kakak kelas saya ya. Jadi 2, ada lagi 1 lagi dari satu lagi sudah almarhum ya, siapa namanya, 3 orang, jadi itu saya 1, kemudian Mas Heri 1 lagi 3. Itu masuk ke BI, ada program jalur pendidikan calon pemeriksa bank Pak, itu tahun 90 atau 90 Pak.
Jadi saya masuknya di pendidikan calon pemeriksa bank. Pada saat itu bank sangat banyak sehingga BI membutuhkan para pemeriksa bank. Jadi saya alhamdulillah diterima dengan 6 bulan, 7 bulan prosesnya Pak. Ya saya bismillah berangkat Jakarta dengan nggak tahu Jakarta itu gimana Pak. Jadi itu kira-kira Pak sambil bekerja sambil lamar ya. Ya. Lalu perjalanannya setelah di BI seperti apa Pak? Ya, saya tuh di FE Undip ya, ini buat masukan buat FE Undip dulu Pak. Atau mungkin lebih mudahnya di Jawa Tengah ya. Kalau orang Undip ke Jakarta itu kan bahasa Inggrisnya pasti nggak bisa Pak. Kebanyakan lah. Jawa-Jawane anu Pak, medok dan saya itu ke Jakarta dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. TOEFL saya nggak ngerti Pak di Jakarta. Apa? Teman-teman saya se-Indonesia pendidikan di BI kan di manajemen training itu Pak. Itu TOEFL udah bisa. Saya bilang TOEFL ini apa sih? Saya juga nggak ngerti Pak. TOEFL ini apa TOEFL ini ya? Tapi saya yakin saya akan bisa belajar ini. Saya diajar bahasa Inggris oleh Nisrina, Pak kenal Nisrina, Nisrina terkenal ya itu. Diajar itu, saya baca buku, saya juga pengen sekolah di luar negeri Pak dulu Pak. MBA-nya di luar negeri. Kebetulan Bank Indonesia memberikan beasiswa waktu itu ya. Jadi saya di BI di Jakarta training setahun, kemudian bekerja di Biro Pengaturan dan Pengembangan Perbankan. Dan saya belajar bahasa Inggris dari nggak tahu TOEFL itu apa sampai belajar. Akhirnya saya ikut di dalam in-house trainingnya TOEFL setelah 3 tahun. Alhamdulillah 4 tahun saya dapat beasiswa ke Birmingham University Pak Business School. 2 tahun di sana Pak. Jadi itu impossible kalau menurut saya. Orang Cilacap nggak punya, bahasa Inggris nggak ngerti, tapi saya tadi never give up dan telah membekali saya dengan berbagai macam instrumen, guru-gurunya yang galak dan yang disiplin gitu ya, membuat saya tidak menyerah. Dan saya bisa lulus dari MBA dari Birmingham 2 tahun di sana dan balik ke Indonesia Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Kemudian saya hanya bekerja keras saja di BI, pokoknya bekerja keras, integritas, belajar terus, tidak pernah menyerah, ya naik secara bertahap terus, kemudian terakhir tahun 2015 saya naik direktur Pak, di kepala grup manajemen strategis Pak di Bank Indonesia Pusat Pak. Itu Pak kira-kira Pak sebelum ke DKI. Ya, yang menarik kan biasanya kalau dari beberapa daerah pindahnya ke DKI Pak. Tapi ini Bapak dari DKI kemudian pindah ke Bali, itu apa artinya? Iya Pak, gini Pak. Jadi benar jadi ya. DKI banyak jadi tempat terakhirnya gitu kan ya. Pak yang senior ya. Memang begini Pak. Saya dulu di pusat tuh ditempatkan di manajemen strategis Pak, corporate planning yang Bank Indonesia Pak. Jadi justru saya lama sekali Pak sama Pak Mulyaman Haddad yang sekarang duta besar. Saya ditarik beliau untuk membantu di situ ya. Jadi saya spesialis di manajemen strategic management, KPI, balance scorecard, corporate planning saya di situ sama Pak Agus Marto. Sebelumnya seperti mau dipindah nggak bisa, jadi Pak Agus Marto sama Pak Mirza saya paksa untuk pindah ke BI DKI Jakarta. Saya bayang nggak mungkin lah, saya udah 20 tahun di pusat, masuk di KPWDN, kayaknya udah umurnya sudah 50-an dan sudah direktur, kayak tapi Pak Agus Marto bidang tris, kamu harus ke BI DKI. BI DKI Pak, dulu tuh baru dibuka oleh BI Pak. Jadi BI DKI itu 2015 itu baru pertama kali dibuka Pak. Cabangnya selama ini nggak ada. Dan kebetulan saya menjadi tim pembuka itu Pak, tahun 2015 ya. 2015 saya jadi timnya dibuka. Yang pertama kali bukan saya Pak, itu dan golongannya yang paling tinggi adalah kepala grup direktur Pak. G7 lah kalau dalam BI ya. Dan pertama kali bukan saya Pak, namanya Pak Doni P. Yuwono. Setelah beliau 3 tahun di sana, 2018 saya dipindah sana. Pak Doni Primanto. Iya, itu DKI Jakarta sebelum saya Pak. Jadi 3 tahun beliau Pak Doni Primanto, kemudian setelah itu Pak Agus minta, Trisno kamu di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya DKI itu waktu itu letaknya belum senior Pak, masih G7 Pak. Kemudian
Saya dipindah di Bali karena Bali itu koordinator Bali Nusra, Pak. Oh, Jadi di Bali itu koordinator Bali, NTB, dan NTT, Pak. ya, Jadi saya membawai 2 BI di daerah, Pak, ya. Ya bukan ya, membawai, Pak, koordinator lah gitu. ya, Jadi kalau saya di Jakarta ya saya tidak akan naik ke G8 waktu itu ya. Saya harus pindah ya. ke Bali dan Hmm, alhamdulillah di Bali itu koordinator. Dalam waktu setahun saya sudah promosi kembali dari G7 ke G8, Pak. Jadi saya diminta gitu. Memang biasanya di Jakarta itu bank-bank semua menjadi tempat-tempat senior. Ini kalau BI ya, agak kebalik, Pak. Karena agak baru berbalik. bentuk, Pak. Jadi Ya. kemudian di Bali sebagai koordinator 2019 sampai sekarang. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Ponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja berat. Nah, kemudian Bali, Pak. Bali itu Ya, kan pertumbuhan ekonominya terutama dipicu oleh kegiatan pariwisata, Pak ya. betul, betul. Nah, padahal 2 tahun ini kan agak terganggu oleh Betul. pandemi itu. Iya, Nah, iya. apa yang terjadi di Bali sekarang, Pak? Iya, Pak. Menarik sebenarnya di Bali, Pak. Kalau ada mahasiswa ekonomi di situ. Jadi 2 tahun itu Bali mengalami kontraksi ekonomi, Pak. Hmm. Jadi di 2020 untuk pertama kalinya dalam hidup Bali itu minus 9,37%, Pak. Itu tidak pernah ada, Pak. Maaf nih, dari Ya, kejadian bom Bali cuma 2 quarter, ya, kejadian gunung meletus 1 quarter. Jadi kejadian dulu-dulu itu apa namanya itu SARS juga nggak terlalu, cuma 1 quarter. Bali ini tahun 2020 minus 9,37. ya, ya, Kemudian tahun 2020 sudah membaik tapi masih minus 2,47, Pak. ya, Jadi selama hidupnya Bali minus 2 kali nih, Pak, selama ya, setahun ya. Bukan lagi resesi, tapi ini kan karena krisis ya, Pak. ya, Jadi Pak Bambang, Bali ini sebelum krisis merupakan provinsi yang salah satu yang tersejahtera, Pak, ya, secara ekonomi. ya, Pertumbuhan ekonominya 5,5 sampai 6,5 bahkan sampai sempat 7 lebih dalam 1 quarter, Pak. ya, Kemudian tingkat penganggurannya terendah se-Indonesia, ya, 1,42 sebelum COVID nih, Pak. ya, Kemudian tingkat kemiskinannya nomor 2 terbaik ya, setelah DKI Jakarta. Begitu COVID, Pak, karena pariwisata, ini ya, pengalaman juga, Pak. Pariwisata ini mendominasi dari pendorong pertumbuhan Bali. 53%, Pak, ya, itu driving pertumbuhan dari pariwisata. Pak, kalau ada lokomotifnya berhenti, pasti gerbongnya berhenti, Pak. ya, Begitu pariwisata berhenti, maka semua ekonomi di belakangnya pasti berhenti. ya, UMKM-nya, semua, Pak, karena semua muaranya ke pariwisata, Pak. ya, Jadi ini pengalaman, Pak, tidak ada satu provinsi pun seperti Bali, Pak, yang bertumbuh kepada satu sektor ekonomi, Pak. ya, Dan ini pelajaran penting buat Bali, kita tidak boleh mengulangi lagi. ya. Kita mesti diversifikasi, tidak harus tergantung dari pariwisata, sektor jasa, ini sektor tertiary ini, Pak. Jadi pengalaman saya sangat luar biasa mengalami bagaimana Bali rekoso, Pak, selama Ya, 2 tahun, sepi dan luar biasa itu, Pak. ya. Kalau sekarang seperti apa, Pak, keadaannya? Ya, alhamdulillah, Pak, begitu 2 tahun itu semua setiap quarter itu nomor 34 Ya, pertumbuhannya. Di 2022 quarter pertama ya, kita sudah tumbuh positif ya, 1,42%, Pak. ya, Positif. Quarter ya, pertama Januari sampai Maret. ya, Di quarter kedua juga sudah tumbuh positif ya, 3,04%, Pak. ya, Jadi walaupun masih di bawah, Pak. ya, Sudah mulai membaik tapi belum, Pak. Jadi ya. bayangin, Pak, sekarang ini sampai Januari sampai dengan bulan Agustus, Ya. pariwisata wismanya itu baru 1 juta, Pak. Oh, Sedangkan dulu sebelum COVID, kalau namanya Januari sampai Agustus ya, sudah sebesar 3 juta, Pak. ya, Jadi masih sepertiganya kapasitas Bali. ya, Wisnusnya sama, Wisnusnya baru sekitar mungkin 4 jutaan ya. ya, Dulu 10 juta, Pak. Jadi sudah membalik, tapi belum semuanya merata. ya, Jadi belum, ini kuartal ketiga berharap pertumbuhan sekitar 5% saya berharap ya. Walaupun ada isu inflasi, ada ya, isu macam-macam global yang menurun, Pak.
Baik, mungkin masalah penerbangan dan lain-lain Pak, jadi masalahnya Pak. Nah, sekarang kan salah satu, program ya, BI itu Iya, kan literasi perbankan, iya, termasuk digitalisasi. iya. Nah, Bali ini kan daerah yang sangat persinggungan internasionalnya sangat kuat. Apakah itu, menjadi faktor yang lebih baik Pak untuk Bali? Iya Pak Bambang, bener Pak Bambang. Jadi Bali ini dulu didatengin 16,5 juta orang luar Pak. Jadi 10,5 juta itu wisatawan domestik, Ya, 6,3 juta itu wisatawan asing. hmm, Yang paling banyak Australia atau Cina dulu Pak. Jadi dua ini negara bolak-balik nih, Cina dan Australia. Kalau Cina mungkin enggak lah, itu dia masih di middle ke bawah sebenarnya, Wisman dari Cina ya. Yang Australia ini sekitar 1,2 juta tiap tahunnya. Eh, Dulu UMKM Bali atau masyarakat Bali atau pengusaha Bali itu didatengin oleh pengunjung ke Bali, sehingga mereka tidak digitalisasinya agak lambat sebenarnya waktu itu ya. ya, Tapi begitu dia pergi, maka masyarakat Bali, kita semua di Bali ini sangat adaptable Pak. hmm, Kita berdasarkan apa, East Ventures itu salah satu perusahaan yang menilai digitalisasi indeksnya Pak. Bali itu nomor 4 se-Indonesia Pak. Luar biasa tuh Pak. Jawa ada ya, yang dikalahin oleh Bali tuh. ya, Karena blank spot di Bali, 9 kabupaten kota itu hampir-hampir tidak ada di kecamatan Pak. Paling di desa ya. Jadi Bali salah satu pulau yang konektivitas internet ya, agak lebih baik dibandingkan di luar, ya, mungkin NTB, NTT masih susah Pak. Jadi kemudian masyarakat juga adaptable dengan ya, digitalisasi. Kami dorong digitalisasi di Bali sangat cepat sekali Pak pertumbuhannya Pak. Marketplace UMKM cepat Pak. ya, Kris atau QRIS-nya BI sangat cepat. ya, Kita bahkan masuk di dalam, kita bisa pasti mengalahkan Jawa beberapa provinsi Pak. Kecepatan pertumbuhannya walaupun jumlah belumnya nggak banyak. Itu membuat UMKM Bali bangkit Pak, karena mereka menjual tidak hanya di masyarakat Bali yang 4,2 juta, tapi juga ke masyarakat di luar Bali, bahkan ke internasional ya. Jadi dia nggak bisa ke Bali karena ada COVID, dia beli melalui ya, marketplace, kita didik Pak mereka menggunakan apa itu marketplace, bagaimana dia ikut ke Maaf Blibli, Maaf Tokopedia, maka Maaf Shopee, dia tahu Pak ke Shopee, kemudian menggunakan kris, jadi nggak perlu datang ke Bali, dia ngirim pakai kris, bayar yang pesan dari Jakarta, mengirimkan. Jadi literasi digitalisasi lumayan bagus di Bali ini Pak. Ya ya. walaupun masih ada peluang, tetapi saya rasa saya selama hampir 2 tahun COVID, setahun enggak ini, adaptasi terhadap digitalisasi, mereka nggak nolak ya. Masih ada sih teman-teman kamu, Ya. teman-teman yang di desa-desa belum, tapi mereka cepat sekali untuk digitalisasi. Bapak ke Bali nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa uang, bawa Ya. HP aja, kris di mana-mana Pak. Ajar capai cita-cita, jenjanglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang dari punah, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa pariwisata belum pulih benar, Belum, gitu ya. belum boleh. Tetapi kan UMKM bisa berkomunikasi langsung dengan mereka yang nggak perlu datang ke Bali. Dampaknya terhadap UMKM seperti apa, Pak? Sudah Ya, bisa pulih atau justru sudah bisa berkembang sekarang? memang UMKM ini dari awal kita survei, kita fokus grup diskusi, memang mereka sangat terdampak Pak. Mereka sangat terdampak. Hmm, Bahkan kita takut mereka tuh mati sebenarnya Pak ya. ya, ya, Tapi kita dengan pemerintah Provinsi Bali, kabupaten kota melakukan literasi tadi Pak, digitalisasi, literasi onboarding marketplace kepada mereka ya, melalui YouTube, melalui Zoom, kita hampir sering sekali Pak, karena nggak boleh ketemu. Eh, ada sebagian yang selamat Pak ya, tapi tentunya masih ada beberapa yang tidak Pak, terutama di Legian, di Kute, itu kan sampai sekarang kalau Pak Bambang ke Bali nanti masih lihat masih banyak sekali yang belum buka ya. Itu karena mereka waktu itu tutup karena balik ke Jawa atau mungkin pindah kemana ya. ya. Sebagian ada yang seperti itu Pak, belum pulih kembali ya. Sebagian ada, sehingga pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh stakeholder mendorong untuk digitalisasi.
satu-satunya cara digitalisasi, Pak. Kalau enggak, mereka nggak datang ke Bali ya. Bali kan sebagai outlet dulu ya. Orang datang ke sini, ada outletnya di Bali, beli. Sekarang Ya. mereka nggak datang, maka harus menggunakan marketplace untuk menjual di sosial media, di Instagram, di Facebook. Itu membantu mereka yang bagian, Pak. Dan kebetulan kayaknya Bali itu hampir 60% anak-anak muda ya. Jadi ibunya juga dibantu. Kami binaan BI juga ada. Alhamdulillah binaan BI semua sudah melek digital, Pak. Sudah Facebook canggih, Pak. Instagram lebih bagus, kemudian sosial media lain, WhatsApp bagus, marketplace juga tahu, bahkan marketplace luar negeri juga ikut. Jadi binaan BI sih saya pantau so far tidak ada yang tutup, Pak ya. Dan saya selalu pantau tiap bulan mereka terus bangkit, kita ajak juga pameran online, pameran virtual, lakukan, Pak. Ya dengan susah payah, tapi alhamdulillah sekarang sudah beberapa sudah kembali kepada sebelum COVID, pesanan dari luar negeri maupun pesanan dari Jakarta, Pak. Sekarang event-event G20, Pak. Ya. Kelihatannya kan banyak diselenggarakan di Bali, bahkan puncaknya nanti November. Nah, ini apakah sangat potensial untuk membantu perekonomian Bali, Pak? Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak Astunggara ya. Dengan adanya G20 ini tentunya akan mendorong Bali tumbuh, Pak. Walaupun kalau kita lihat, Pak, jumlah yang datang ke Bali lebih banyak pada waktu IMF dan World Bank, Pak ya. Jadi tentunya lebih besar mereka kan seluruh dunia dan banyak sekali. Ini kan hanya pimpinannya gitu ya. Walaupun kemarin ada side event G20, BI juga mengadakan, semua KL mengadakan, tapi masih di bawah 200 gitu, Pak. Nggak banyak lah 300, tapi itu lumayan, Pak, membantu ekonomi Bali ya. Bahkan dulu ada program Work from Bali gitu, Pak. Bahkan dosen-dosen seperti Pak Bambang bisa ngajar online dari Bali, Pak ya. Saya perhatikan ada beberapa dosen Gajah Mada juga di sini di villa ngajar, Pak. Jadi itu lumayan, Pak, mendorong hitungan kami sekitar 0,5 sampai 1% mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan akhir 2020 ini, Pak ya. Jadi ini ada side event banyak, Pak, oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, ada Bank Indonesia, kemudian juga ada B20, swasta juga melakukan. Lumayan, Pak, mendorong, membantu pemulihan ekonomi Bali dipercepat, mengakselerasi, lumayan, Pak. Jadi tanpa itu kita berat sekali ya dengan KTT ya. Alhamdulillah Pak Jokowi maupun tentunya meminta Bali menjadi tuan rumah. Saya kira kita bersyukur ya bisa mendorong percepatan. Kita tidak mau ketinggalan, Pak. Pak Bambang, Bali ini PDRB-nya masih di bawah sebelum COVID, Pak. Sedangkan Jawa hampir seluruh provinsi, NTB dan NTB itu sudah balik sebelum COVID, Pak. Bali itu belum, Pak. Bali masih sekitar 10% di bawah sebelum COVID, Pak. Jadi ini perlu diakselerasi dan kita sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur Koster dan juga para menteri ya yang datang ke Bali, Pak Menteri Sandiaga Uno, bahwa kita perlu mengakselerasi asli. Ya di 2022 kita bisa ada KTT G20, maka 2023 kita mesti lebih agresif, Pak, karena ada ASEAN meeting, Indonesia menjadi keketuaan, Pak. Ya kita alhamdulillah Bali pasti menjadi tempat-tempat untuk pertemuan. Itu kira-kira, Pak, mendorong 0,5 sampai 1% lah, Pak. Alhamdulillah. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja berat. Pak Tesno tadi sudah cerita mengenai suka dukanya kuliah di Undip itu ya. Nah, tetapi sekarang saya yang pengen tahu itu sebenarnya posisi alumni-alumni Undip itu kalau di lapangan kerja seperti apa, Pak? Karena ingat saya itu angkatan-angkatan bareng saya itu yang kerja di BI juga banyak. Banyak. Iya, Pak. Mungkin karena di Jawa, Pak, kita kan orangnya humble, Pak ya, rendah hati gitu, Pak ya.
apa namanya, tidak mau menonjol gitu, kalem gitu ya. Ya. Saya kira ini perlu terus didorong untuk, saya kira penting alumni Pak, kekompakan ini ya, Ya. karena jalur-jalur untuk jalur karir gitu ya, Ya. informasi mengenai lowongan, informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan perlu dibangun dari para alumni yang saya kira Undip juga alumninya bagus-bagus. Ya. Saya juga selalu mengamatin ya, di mana yang di pemerintahan maupun ada yang di swasta. Kalau bisa kompak, solid, saya kira seperti yang dibangun sekarang, dan terus bangun terus Pak, seperti halnya yang alumni-alumni perguruan tinggi lain, Undip bisa terus sejajar dengan yang lainnya ya. Jadi saya komunikasi dengan Pak Suarnomo, saya berusaha lah komunikasi dengan yang para senior-senior Pak Tirta, kemudian yang lain-lain. Saya juga Susana Indah itu kan di Bapak mungkin nanti perlu wawancara dengan BNI. Susana Indah di Sudah. Mandiri Pak, Mandiri Pak, Oh, Mandiri Pak. Mandiri, saya sudah wawancara. Ya, Susana Indah angkatan saya itu kan, angkatan sehingga terus Pramusti ya, kemudian ada yang lainnya itu Pak Kepala LAN Pak udah Pak ya, Adi Suryanto Pak. Sudah. Nah, itu Pak Susanto. Ya. Ya beberapa itu juga dari Peruri, ketua alumninya FE Undip ya. Iya. Sofyan apa namanya itu. Itu juga saya berusaha untuk mengenal kalau mereka mengenal dengan saya untuk membangun jaringan lah untuk adik-adik kita Pak. Itu Pak Bambang. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak ada saran ya, ada masukan baik untuk alma mater maupun untuk para mahasiswa. Itu kan selain bekal akademis kan juga ini ya, karakter untuk mempersiapkan diri di lapangan kerja itu kan penting gitu, menentukan. Mungkin menurut Bapak seperti apa? Pengalaman gini Pak ya, saya pernah ketemu alumni dari Undip lah ya. Kalau dia hanya kuliah saja Pak, agak berat mereka bekerja di lapangan Pak ya. Jadi kita berterima kasih ada Senat, ada BPM, dibanyakin Pak eskul-eskulnya begitu ya, agar mereka terlibat. Dosen juga mendorong Pak, jadi panitia ini, panitia itu ya, itu membuat kita siap untuk bekerja di lapangan yang serba dinamis Pak ya. Kalau hanya kuliah dengan IP 3,5 sebenarnya mudah Pak, 3,5, 3 asal dia kuliah, balik belajar lagi, kuliah, itu akan mudah dapat 3. Tapi setelah di lapangan mereka berbeda Pak, mereka beda. Jadi saya berharap Ekonomi Undip membuka kepada mahasiswa untuk aktif Pak, tentunya dengan arahan ya, aktif tetapi sekolah bisa. Pak Bambang, dulu ada waktu saya aktif di kampus diancam sama orang aktif itu pasti IP-nya rendah. Iya betul. Kan? Tapi saya balik Pak, saya ingin membuktikan bahwa orang aktif tapi IP-nya tinggi Pak. Dan bisa tuh Pak. Ya walaupun saya nggak lulus tepat waktu karena nggak punya uang ya. Jadi saya tiga zaman saya 3 kelas kan susah ya Pak Bang ya. Di Ekonomi Undip 3 kelas kan susah ya. Saya bukan saya membanggakan, artinya frame bahwa orang aktif IP rendah itu keliru Pak buat kita semua sebagai mahasiswa Pak. Saya punya teman, anaknya teman saya di ITB, dia aktif, dia ketua ini IP-nya 4 juga Pak. Jadi saya kira kita mesti bongkar tuh Pak pemikiran bahwa orang aktif IP-nya rendah. Itu alasan aja buat saya Pak. Jadi jangan dibuat alasan di Senat di sini rendah. Waktu 24 jam makan juga sama nasi. Saya kira tinggal bagaimana disiplin membagi waktu ya. Saya tidak percaya kalau orang aktif di kampus Senat, ketua BPM itu IP-nya rendah. Itu yang kita harus bongkar. Pertama itu Pak. Yang kedua, bahasa Inggris Pak. Pakailah literatur bahasa Inggris karena di luar sana bahasa Inggris menjadi salah satu. Moga-moga sekarang Undip sudah seperti itu ya. Pakai literatur bahasa Inggris dan mewajibkan mahasiswa pakai TOEFL kayak apa sehingga mereka bisa lulus dengan TOEFL 550 atau 600 setelah lulus dari Undip supaya mereka bisa bertempur di dalam kancah dari ini. Dan ketiga yang baru Pak ini pemahaman Bapak mungkin saya pernah mendengar belum salah, coding, pemahaman terhadap bahasa komputer menjadi satu kewajiban lulusan dari Undip lah Pak. Diajarin Pak, bukan tahu teknisnya Pak, tapi memahami. Ini kan seperti kita ke Inggris. Kalau kita ke Amerika Inggris, kita mesti belajar bahasa Inggris. Ke depan itu digitalisasi, bahasanya bahasa coding. Maka kita mesti mengenal apa itu algoritme secara sedikit-sedikit. Jangan blank-blank gitu loh.
Iya, Karena hukum sudah menggunakan digital, apalagi ekonomi, akuntansi sudah digital, teknik juga sudah digital, dan kita mesti tahu sedikit-sedikit mengenai bahasa algoritma ataupun coding ya. Saya dengar di Singapura sudah mulai dari TK, SD, saya dengar di ITB atau UI seluruh mahasiswa sudah diajarin pengenalan mengenai algoritma gitu Pak. Jadi ini penting di dalam dunia digital ini seperti ini Pak. Dan tentunya kita mesti jangan merasa rendah dari Jawa Pak ya, dari Jawa Tengah maupun Semarang. Kita mesti terus yakin bahwa Undip mampu bersaing di kancah Indonesia dan bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini Pak. Itu Pak. iya. Baik, terima kasih sekali Pak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Banyak sekali sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, memberi inspirasi, memberi motivasi. Dan sekali lagi selamat bekerja, sukses terus Pak Trisno. Terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dan Terima kasih Pak. Rejoice!